Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham besar ini turun 30%. Cetak laba triliunan tapi PBV hanya 0,49 kali. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, apabila kita melakukan screening dengan beberapa kriteria ini, seperti net income di atas 1 triliun, PBV di bawah 3 kali, dan harga saham yang mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, akan diperoleh 10 nama saham dengan detail sebagai berikut, yaitu HMSP, INTP, LPKR, JGRP, Dimas, BJBR, BBTN, Excel, POWR, dan BDMN. Nah, dari 10 saham ini, saya tertarik membahas saham BDMN yang memiliki peringkat ke-10 untuk penurunan harga sahamnya, di mana penurunan terbesar adalah HMSP yang turun sekitar 66%, INTP 64%, LPKR 56%, JGRP 53%, Dimas 50%, BJBR 39%, BBTN 37%, Excel 33%, POWR 32%, dan BDMN 31%. Nah, dari aspek PBV juga, BDMN ini menarik dengan angka yang hanya 0,49 kali. Memang sih, untuk beberapa saham ini, saya memiliki pertimbangan dengan BBTN dan BJBR juga. Tapi apabila membandingkan dari aspek net income, BDMN masih memiliki net income yang jauh lebih besar dibandingkan BBTN dan BJBR, setidaknya hingga video ini dibuat. Memang dari aspek penurunan harga saham, BBTN dan BJBR memiliki penurunan yang lebih tinggi. Tapi ingat, PBV BDMN lebih rendah. Sekarang mari kita bahas saja untuk detailnya seperti apa. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Saat video ini dibuat, harga saham BDMN di angka 2.520 yang mana sudah turun 9,35% selama tahun 2024. Memang jika kamu lihat hanya 1 tahun terakhir, terkesan BDMN hanya turun 9,35%. Tapi sebentar jika kamu melihat data jangka panjangnya, akan ditemukan penurunan harga yang sangat drastis. Kita lihat sekilas terkait perkembangan net income perusahaan dari waktu ke waktu, setidaknya hingga tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun 2016. Berdasarkan data hingga Q3, dianualisasikan hingga akhir tahun 2024, mungkin BDMN akan menghasilkan laba sekitar 3,1 triliun. Laba ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023, meskipun penurunannya masih bisa dikatakan cukup wajar. Dan mengingat, jika dibandingkan dengan data tahun 2016, sebenarnya BDMN masih menghasilkan pertumbuhan kinerja, di mana tahun 2016 labanya sekitar 2,6 triliun dan kini diproyeksikan 3,1 triliun. Tapi memang jika melihat dalam jangka panjang sebenarnya laba BDMN ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan, mengingat dulunya sempat berada pada angka laba 3,6 dan 3,9 pada tahun 2017 dan 2018. Bahkan pada tahun 2019 pernah naik hingga ke angka 4 triliun rupiah. Barulah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk aspek profitabilitas, gross profit marginnya masih tinggi dengan angka 67% dan net profit margin 15%. Untuk aspek profitabilitasnya, BDMN ini masih menarik dengan angka GPM dan NPM yang tinggi. Untuk growth net income-nya sayangnya mengalami penurunan, tapi dari aspek dividend yield masih bisa dikatakan cukup menarik meskipun tidak luar biasa, dengan kisaran yield sekitar 5%. Bagaimana dari aspek kinerja per Q3 tahun 2024? Total pendapatannya sebenarnya masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari yang awalnya 5,1 menjadi 5,7. Tapi beban pokok penjualannya atau beban bunga untuk perbankan ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga laba kotornya hanya naik mepet dari 3,85 menjadi 3,88. Dan dengan mempertimbangkan adanya beban usaha yang cukup tinggi, menyebabkan laba usahanya sudah mengalami penurunan. Dari sini kamu bisa lihat bahwa kenapa laba BDMN mengalami penurunan. Karena kenaikan pendapatannya itu tidak sebanding dengan kenaikan biaya yang mereka miliki. Nah, kesimpulannya, laba bersih hingga Q3 tahun 2024 atau di Q3 mengalami penurunan. Dari yang awalnya 1,09 triliun turun menjadi 904 miliar di Q3 tahun 2024. Tapi jika dibandingkan dengan data 6 tahun terakhir, sebenarnya kinerja di tahun 2024 ini masih cukup baik. Mengingat lebih tinggi dibandingkan kinerja pada Q3 2019 hingga Q3 2022.
Kemudian dari aspek harga sahamnya, kamu bisa lihat, sejak tahun 2020 sebenarnya harga saham BDMN tidak bergerak terlalu jauh, alias tidak mengalami kenaikan yang luar biasa dan tidak juga mengalami penurunan yang luar biasa. Tapi jika dilihat dalam jangka panjangnya, setidaknya dari tahun 2015, sebenarnya harga saham BDMN mengalami fluktuasi yang sangat luar biasa. Terbukti pada tahun 2015, harga sahamnya masih berada di kisaran di bawah 4.000, kemudian naik hingga mencapai angka di atas 8.000 hingga tahun 2019. Barulah pada tahun 2019 dan seterusnya, harga saham BDMN hancur, bahkan berada hingga sempat di bawah angka 2.000 pada tahun 2020, dan kini ditutup pada angka 2.520. Sekarang mari kita bandingkan dari aspek PBV-nya. Jika kamu membandingkan grafik harga saham dan grafik PBV, bisa kamu lihat di sini sebenarnya terlihat kemiripan yang cukup signifikan, yang artinya harga saham BDMN dan PBV-nya bergerak secara bersamaan. Nah, tapi sayangnya jika kamu lihat data dari tahun 2020 hingga tahun 2024, untuk PBV-nya juga tidak mengalami perubahan. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa sebenarnya kinerja ekuitas atau book value perusahaan ini belum bisa bergerak lebih baik atau tumbuh lebih tinggi dibandingkan harga saham yang mereka miliki. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa PBV dan harga saham memiliki grafik yang mirip. Kemudian dari aspek probabilitas, ini merupakan data 20 tahun terakhir sejak tahun 2005 hingga 2024. Memang tercatat di tahun 2024 ini harga saham BDMN masih turun sekitar 9-10%. Tapi ingat, dulunya harga saham BDMN sempat turun signifikan. Seperti yang tadi saya katakan, mulai tahun 2019 dan tahun seterusnya harga saham BDMN turun sangat drastis. Contohnya seperti 2019 yang turun 48%, 2020 20%, dan 2021 24%. Sebelumnya juga memang sempat turun di tahun 2015 yang turun 29%, tahun 2013 yang turun 32%, tahun 2011 yang turun 26%, dan tahun 2008 yang turun bahkan hingga 61%. Kemudian dari aspek dividen, BDMN ini menarik karena mereka konsisten bagi dividen. Memang mungkin kamu tahu seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BCA, BNI, mereka konsisten bagi dividen. Tapi ingat, untuk bank-bank di bawah 4 bank tadi sebenarnya ada BDMN juga yang konsisten bagi dividen. Setidaknya sejak tahun 2009 saat video ini dibuat, di tahun 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24, saham ini konsisten membagi dividen. Bahkan pada saat terjadinya pandemi atau krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu, mereka tetap membagi dividen. Ini merupakan salah satu hal yang menarik dan bisa dipertimbangkan. Sekarang kita bahas kilas terkait kinerja BDMN hingga Q3 2024. Data yang disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama dari aspek penyaluran kreditnya, di mana penyaluran kredit kepada pihak ketiga mengalami peningkatan dari 135 menjadi 144 triliun hingga Q3. Bagaimana dari aspek dana pihak ketiga? Untuk saldo giro tabungan dan deposito juga naik dari 137 menjadi 145. Nah, tadi kamu sudah lihat bahwa ada terjadi kenaikan kredit dan terjadi kenaikan dari aspek dana pihak ketiga. Ingat, kredit itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pendapatan bunga yang akan diterima, sedangkan dana pihak ketiga merupakan hal-hal yang berkaitan dengan beban bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah. Bagaimana dari aspek ekuitas? Ekuitas perusahaan naik tipis dari 49,2 triliun menjadi 50,5 triliun rupiah. Mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang naik sekitar 1 triliun rupiah secara kurang lebih. Untuk aspek net income-nya, kita lihat pertama pendapatan bunga. Pendapatan bunga perusahaan sebenarnya masih cukup baik dengan kenaikan dari 14,8 menjadi 16,9. Tapi sayangnya beban bunganya juga naik cukup besar, dari 3,5 menjadi 5,2. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan bunga neto hanya naik tipis, dari 11,2 menjadi 11,7. Sekarang kita masuk kepada pendapatan atau biaya operasional lainnya. Pendapatan provisi dan komisi mengalami sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dan untuk pendapatan imbalan jasa lain bisa dikatakan naik cukup banyak. Ada juga keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar yang mengalami kenaikan di tahun 2024 ini. Keuntungan yang telah direalisasikan atas instrumen derivatif juga mengalami kenaikan. Tapi keuntungan atas transaksi mata uang asing mengalami penurunan. Dan kita lihat untuk kesimpulannya.
Kesimpulannya, terjadi kenaikan pendapatan operasional dibandingkan periode tahun 2023 dari 2,9 menjadi 3,4. Kamu bisa melihat datanya berdasarkan rincian yang ada ini. Bagaimana dari aspek beban operasional lainnya? Beban operasionalnya naik lebih signifikan dari 10,7 menjadi 12 triliun rupiah jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan operasional lainnya, dan kenaikan pendapatan bunga neto memang terkesan lebih tinggi kenaikan beban operasional lainnya. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pendapatan operasional neto mengalami penurunan dari 3,4 menjadi 3,1 dan berdampak kepada penurunan laba bersih dari 2,56 menjadi 2,33. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa memang terjadi penurunan laba untuk saham BDMN ini sendiri karena kenaikan biaya lebih besar daripada kenaikan pendapatan. Tapi jika dilihat dalam jangka panjang, sebenarnya perusahaan ini masih cukup baik dengan kenaikan pendapatan bunga yang bisa dikatakan masih cukup kompetitif dibandingkan kenaikan-kenaikan pendapatan operasional lainnya. Tapi memang dari aspek biaya, BDMN ini harus lebih memperhatikan terkait efisiensinya. Entah itu efisiensi dari sisi beban bunga ataupun beban operasional lainnya seperti beban tenaga kerja, umum administrasi, dan lain sebagainya. Nah, ada juga kerugian penurunan nilai yang mengalami peningkatan dari angka 2,6 menjadi 3,4 triliun rupiah. Kesimpulannya, saham BDMN ini turun di atas 30% jika berdasarkan data yang ada. Mereka mencetak laba triliun tapi dengan PBV yang bisa dikatakan sangat rendah. Apakah kamu tertarik dengan saham ini? Silahkan kamu lihat lagi pembahasan yang tadi kita bahas dari berbagai aspek, entah itu net income, PBV, kinerja terbaru, pertumbuhan laba, pertumbuhan ekuitas, dan masih banyak lagi. Yang jelas, saham ini bisa dikatakan merupakan salah satu saham yang masih menarik untuk dipertimbangkan hingga Q3. Apalagi mengingat dulunya harga sahamnya sempat berada pada angka di atas 4.000 dan kini hanya 2.500. Tapi ingat, semuanya kembali lagi kepada kamu. Ini hanya informasi dan bukan rekomendasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri, sehingga kamu harus mempertimbangkan risiko sebelum mengambil keputusan. Apakah kamu berani membeli saham bank seperti BDMN atau lebih tertarik dengan saham-saham bank yang lebih besar seperti BCA, BRI, Mandiri, dan BNI? Ataukah mungkin kamu lebih tertarik di sektor-sektor yang lain selain perbankan? Itu terserah kamu, tergantung kepada keyakinan dan toleransi resikomu masing-masing. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa memberikan manfaat kepada kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Poin pertama, harga saham yang naik tidak menjamin akan terus naik, meskipun sempat mencetak all-time high. Begitu juga sebaliknya. Poin kedua, valuasi punya peran penting, khususnya untuk jangka panjang dan bukan jangka pendek. Sekali lagi, untuk jangka panjang. Poin ketiga, laba merupakan salah satu poin terpenting dari analisa fundamental. Jika labanya terus turun dalam periode yang panjang, hal itu harus diwaspadai. Ingat, ada hubungan yang kuat antara kinerja laba dan kinerja harga saham. Poin keempat, sentimen terbagi menjadi dua, sentimen yang berdampak signifikan dan sentimen yang tidak berdampak signifikan. Jika perusahaan yang kamu punya sahamnya punya sentimen yang berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan, apalagi dalam jangka panjang, hal itu harus diwaspadai. Poin kelima, apakah perusahaan punya komitmen untuk menjaga harga saham dengan melakukan buyback apabila harga sahamnya turun signifikan? Jika iya, hal itu merupakan berita yang baik. Jika tidak, hal itu cukup disayangkan. Pada video ini, saya tidak akan mengulangi pembahasan tadi karena sudah sangat jelas. Tapi saat ini saya mau membahas dari sudut pandang yang berbeda, yaitu saham seperti apa yang boleh di-hold saat harganya turun dan saham seperti apa yang sebaiknya kita cut loss saat harganya turun. Saya akan menggunakan contoh kasus agar kamu lebih mudah memahaminya. Tapi ingat, semua nama saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Saya tidak pernah mengatakan saham tersebut bagus atau jelek karena kamulah yang harus menentukan secara pribadi. Jadi, saham yang disebutkan hanya sebagai contoh saja. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry,
Generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu. Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh, apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas, sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi,
Perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak. Jika saham yang kamu beli punya rasio DER di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DER di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja. Semoga pembahasan di video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video.
Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.